saya Budi Santoso. Di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini saya diberi amanah untuk menangani bidang pelayanan usaha. Tepatnya sebagai Ketua Tim Kerja Pelayanan Usaha. PT Kendari by Seafood ini adalah salah satu mitra kerja dari Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Hal ini untuk mendukung tugas-tugas kami khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengusahaan. Jadi kami sebagai government, pemerintah di sini menyiapkan, memfasilitasi lahan industri bagi pelaku usaha, unit pengolahan ikan khususnya, termasuk PT KBS ini untuk berinvestasi. Jadi bentuk kerjasama kami menyiapkan lahan, menyiapkan fasilitas untuk pelaku usaha, dalam hal ini PT KBS untuk berinvestasi di dalam. Nah, itu kita ikat dalam bentuk perjanjian sewa BMN berupa tanah maupun bangunan yang akan digunakan oleh mereka untuk berinvestasi atau berusaha di dalam kawasan Pelabuhan Perikanan Samudra ini. PT KBS ini sejak Agustus 2023 mulai berinvestasi di PPS Kendari. Kami melihat ada peningkatan signifikan bagi multiplier effect yang kami harapkan ya dengan adanya PT KBS di PPS Kendari ini. Kami mencatat sejak Agustus 2023 sampai 2024 ini ada peningkatan khususnya penyerapan tenaga kerja sampai 100%. Yang awalnya 100 orang sekarang sudah 200-an. Nah, di tahun 2025 ini kami prediksi akan ada peningkatan lagi karena mereka sudah mengajukan lagi untuk penambahan luas lahan untuk sewa dalam rangka penambahan kapasitas pabrik mereka. Ya, tentu kita harapkan ada dampaknya bagi masyarakat di sekitar Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini. Ya, harapan kami untuk PT KBS ke depan semoga lebih sukses pastinya. Kami harapkan PT KBS ini sebagai salah satu unit pengolahan ikan, salah satu industri perikanan yang cukup besar yang ada di PPS Kendari. Harapan kami tentu usahanya bisa terus tumbuh. Kalau usahanya tumbuh tentu penyerapan tenaga kerja akan semakin banyak. Ekonomi di sekitar kawasan juga akan semakin tumbuh. Saya kira itu dampak positif yang kita harapkan. Di PPS Kendari ini kami punya lahan 42 hektar, lebih dari setengahnya sekitar 21 hektar sekian itu memang kami peruntukkan untuk coupling untuk industri perikanan, termasuk seperti PT KBS tadi. Ya, harapan kami saat ini pun juga masih banyak yang kosong, masih ada sekitar 8 hektar sekian yang masih belum termanfaatkan. Jadi saya kira potensi ke depan untuk hadirnya industri-industri baru seperti PT KBS ini tentu masih sangat terbuka. Yaitu harapan kami semakin banyak investor yang datang untuk menanamkan investasi di sini dan tentunya berusaha di PPS Kendari. Nama saya Reki Pangemanan. Saat ini saya dipercayakan sebagai Ketua Tim Tata Kelola Sarana Prasarana di Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Peranan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Provinsi Sulawesi Tenggara itu ada Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini menyelenggarakan dua fungsi. Yang pertama itu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Harapannya melalui pelaksanaan fungsi pengusahaan, kegiatan-kegiatan fasilitasi usaha dari proses kegiatan penangkapan ikan yang ada di laut, ada perantaranya itu pelabuhan perikanan diantaranya, dan selanjutnya proses hilirisasi yang ada pengusaha perikanan ataupun stakeholder industri yang tergabung atau berada di dalam kawasan PPS Kendari atau Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari itu sendiri. Jadi tentunya pelabuhan perikanan ini diharapkan memberikan dampak atau multiplier effect bagi perekonomian yang ada di yang paling lingkup terkecil di Kota Kendari tentunya. Saat ini memang berada di kawasan PPS Kendari itu ada sekitar 74 unit usaha ya yang terbagi dalam kami namakan itu ada industri pengolahan ikan, ada industri terpadu yang artinya dia memiliki unit pengolahan ikan dan arbana penangkapan ikan, dan ada industri penunjang, penyediaan bahan baku untuk perbekalan kapal, pabrik es, ada bahkan kami tergabung di sini dengan perusahaan listrik negara atau PLN. PT Kendari by Seafood adalah salah satu tenan atau stakeholder yang berada dalam kawasan PPS Kendari, dan hubungan saat ini memang terjalan dengan baik berkaitan dengan koordinasi dan komitmen untuk memajukan pelabuhan perikanan pengelolaannya itu
diarahkan berwawasan lingkungan. Jadi keseimbangan antara manfaat ekonomi dengan keseimbangan dampak terhadap lingkungan ini bisa di-reduce, dan harapan kami ekonomi itu dengan pengelolaan atau operasinya PT KBS di PPS Kendari ini bisa meningkat, bahkan indikator kinerja utama pelabuhan perikanan Samudra Kendari yang satu produksi perikanan atau produk-produk yang masuk dari luar pelabuhan ke dalam kawasan pelabuhan ini bisa meningkat. Tentu kami sebagai unit pelaksana teknis, kami adalah instansi menyiapkan lahan untuk para investor-investor bisa melakukan aktivitas kegiatan usahanya. Kami memiliki lahan lebih kurang 42,65 hektar, dan saat ini masih ada kosong atau belum termanfaatkan itu sekitar 8 hektar. Ini memang dikhususkan untuk pengembangan kawasan industri. Dengan mulai tahun ini kami mendapatkan sumber dana melalui mekanisme PHLN untuk pengembangan pelabuhan melalui proyek Ecofishing Port yang kami namakan. Sumber pendanaan penganggaran dari AFD atau dari Prancis.